Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para audiens kelas Etika Profesi D. Yang pada hari ini kami akan melaksanakan presentasi di bagian kelompok 1 dengan judul Etika Profesi, Etos Kerja, Undang-Undang Jasa Konstruksi, dan Undang-Undang Jalan. Bisa next slide. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Gabriela Aldamusu, lalu ada Clara Starletia Milatita, lalu ada Koit Adib Fadlur Rahman, lalu ada Nanda Rizky Amalia, bisa next slide. Lalu ada Kintan Ramira Putri, lalu ada saya sendiri Sinta Kairunisa Indah, lalu ada Irma Widianti, dan yang terakhir ada Natasha Miranda. Sebelumnya, mari kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, jajaran Wakil Rektor, Bapak Dekan, Bapak Ketua Jurusan, dan tentunya kepada dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi, yaitu Profesor Dr. Komariatus Soliha, STMKes. Bisa next slide. Saya akan membacakan daftar isi dari presentasi kami pada hari ini. Yang pertama ada judul, lalu ada profil kelompok, ucapan terima kasih, daftar isi, latar belakang, etika profesi, kode etik, etos kerja, lalu ada undang-undang jasa konstruksi, lalu ada undang-undang jalan, kesimpulan, lalu yang terakhir ada penutup. Masuk ke latar belakang, jadi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 mengenai jasa konstruksi, bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya. Dalam hal ini, etika profesi diperlukan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang akan berperan dalam memagari seorang profesional dalam bidang jasa konstruksi, karena etika profesi merupakan komitmen pribadi seorang profesional dalam menjalankan tugas-tugas profesionalismenya untuk tetap memegang teguh nilai-nilai kepatutan dan kejujuran intelektualnya yang di sini di bidang jasa konstruksi. Boleh next slide. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai 3 bagian, yaitu mengenai etika profesi, kode etik, dan juga etos kerja. Yang pertama mengenai etika profesi, di mana etika profesi adalah suatu komitmen pribadi seorang profesional dalam menjalankan tugas-tugas profesionalismenya. Tujuannya adalah untuk tetap memegang teguh nilai-nilai kepatutan dan kejujuran intelektualnya. Kemudian yang kedua adalah mengenai kode etik, di mana kode etik asosiasi pada dasarnya merupakan penjabaran dari suatu prinsip-prinsip dasar norma dan juga nilai luhur yang menjadi pegangan dalam melaksanakan kegiatan profesi para anggotanya. Kemudian kode etik ini juga berguna untuk menjadi tuntunan untuk dalam menjalankan tugas-tugas keprofesionalannya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi pada berbagai situasi dan juga kondisi. Untuk kode etik ini ada 8 dari HPJI, di mana singkatan dari HPJI ini kepanjangannya adalah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah mengenai etos kerja, di mana etos kerja ini adalah suatu seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada kesadaran yang kental, keyakinan yang fundamental, dan juga komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral. Untuk etos kerja ini dibagi menjadi 8 paradigma kerja atau yang biasa kita kenal dengan 8 perilaku kerja, yaitu antara lain adalah rahmat, amanah, panggilan, aktualisasi, ibadah, seni, kehormatan, dan yang terakhir adalah pelayanan. Baik, selanjutnya akan dibahas terkait studi kasusnya. Jadi untuk kasus kali ini kita menggunakan pekerjaan konstruksi. Jadi pekerjaan konstruksi itu adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan pengawasan yang mencakup pekerjaan seperti arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan. Undang-undang ini sendiri dimaksudkan agar terwujud iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional seperti A, terbentuknya keperanatan usaha, dukungan pengembangan usaha, berkembangnya partisipasi masyarakat, terselenggaranya pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan oleh pemerintah ataupun masyarakat dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Adanya masyarakat jasa konstruksi yang terdiri dari unsur asosiasi, perusahaan, maupun asosiasi profesi. Selanjutnya adalah ruang lingkup pengaturan UU pada jasa konstruksi. Yang pertama yaitu usaha jasa konstruksi,
Yang kedua, pengikatan pekerjaan konstruksi. Yang ketiga, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Yang keempat, kegagalan bangunan. Yang kelima, peran masyarakat. Yang keenam, pembinaan. Dan yang ketujuh, penyelesaian sengketa. 8, sanksi. 9, ketentuan peralihan. Dan yang terakhir yaitu ketentuan penutup. Selanjutnya, ada pun tujuan dari pengaturan jasa konstruksi. Yang pertama, ada memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Tujuan yang kedua yaitu mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan yang terakhir yaitu mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi. Dibandingkan dengan UU nomor 13 tahun 1980, maka dalam UU nomor 38 tahun 2004 disusun dalam rangka memenuhi perubahan-perubahan paradigma yang terjadi dalam masyarakat, seperti desentralisasi kewarganegaraan, terwujudnya otonomi daerah, non-monopolistik, peningkatan peran masyarakat, serta cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terbuka, transparan, dan akuntabel dengan memuat beberapa perubahan penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Antara lain adalah pengertian penyelenggaraan jalan, wewenang penyelenggaraan jalan tol, pengusahaan jalan tol, pengadaan tanah, dan peran masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Undang-Undang Jalan. Sesuai dengan kondisi pelaksanaan tugas penanganan jaringan jalan yang diperlukan, maka terminologi pembinaan jalan dalam arti kegiatan menangani arti jaringan jalan dalam UU nomor 38 tahun 2004 diperluas dan diubah menjadi penyelenggaraan jalan yang mencakup semua aspek penanganan jaringan jalan, yakni pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Wewenang penyelenggaraan jalan tersebut secara tegas diatur sebagai berikut. Yang pertama, wewenang pemerintah mencakup penyelenggaraan jalan nasional dan penyelenggaraan jalan secara umum, yakni penyelenggaraan jalan secara makro dan seluruh status jalan, baik nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Yang kedua, wewenang pemerintah provinsi meliputi penyelenggaraan jalan provinsi. Yang ketiga, wewenang pemerintah kabupaten meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Dan yang terakhir, wewenang pemerintah kota meliputi penyelenggaraan jalan kota yang diatur dalam pasal 30 ayat 1 angka B UU nomor 38 tahun 2004. Next. Selanjutnya, sesuai dengan tuntutan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan jalan, maka pengaturan penyelenggaraan jalan dalam UU nomor 38 tahun 2004 memuat juga peran serta masyarakat sebagai berikut. Yang pertama ada hak masyarakat. Nah, hak masyarakat ini ada 6, yaitu mulai dari memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan, lalu memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan, lalu memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan, selanjutnya mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan, memberi masukan dalam penyelenggaraan jalan, dan yang terakhir adalah berperan dalam penyelenggaraan jalan. Sedangkan kewajiban masyarakat sendiri, yang pertama adalah masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari presentasi pada kelompok kami malam hari ini. Yang pertama yaitu etika profesi merupakan komitmen pribadi seorang profesional dalam menjalankan tugas-tugas profesionalismenya untuk tetap memegang teguh nilai-nilai kepatutan dan kejujuran intelektualnya. Yang kedua yaitu nilai keilmuan dan kejujuran dalam bentuk etika profesi merupakan unsur yang paling penting dalam menjalankan jasa konstruksi. Yang ketiga, kode etik merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh para anggota asosiasi yang bersangkutan dalam menjalankan tugas-tugas keprofesionalannya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dalam berbagai situasi serta kondisi. Dan yang terakhir yaitu adanya Undang-Undang Jasa Konstruksi dimaksudkan agar terwujudnya iklim usaha yang kondusif dalam rangka peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional. Next.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang ditanyakan kepada kelompok kami, silahkan. Izin bertanya. Iya, saya izin bertanya. Baik, mungkin untuk yang tadi pertama kali menyebut ingin bertanya, ada Taskia terlebih dahulu. Bisa disebutkan pertanyaannya? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi di PPT dijelaskan bahwa etika profesi dan etika hukum sendiri sama-sama mengandung norma-norma etik yang bersifat mengikat atau aturan-aturan. Nah, namun apakah ada perbedaan yang lain antara etika profesi dengan hukum? Terima kasih. Baik, terima kasih Taskia. Untuk teman-teman yang lain, kira-kira ada yang mau bertanya lagi nggak ya? Baik, saya izin bertanya. Oke, silahkan. Pertanyaan saya adalah apakah etika profesi sendiri diatur dalam perundang-undangan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Krisma. Mungkin satu lagi pertanyaannya. Nama saya Nima Desinta, saya izin bertanya. Oh ya, silahkan. Ingin bertanya, apa hubungan yang terkait antara jasa konstruksi dan etika profesi serta kode etik? Cukup. Terima kasih. Cukup. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya kepada Taskia, Krisma, dan juga Sinta. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kami izin meminta waktu sebentar. Saya Khoid Arif Fadlur Rahman, izin untuk menjawab pertanyaan dari Krisma. Jadi pertanyaan dari Krisma ingin saya jawab. Yang pertama adalah di Indonesia sendiri itu secara umum dapat dikatakan jika hukum itu sudah mengakui dan melindungi otonomi keberadaan profesi tertentu. Dalam artian profesi tertentu ya, tidak semua profesi. Nah, dengan etika profesi dan kode etiknya. Nah, beberapa di antara contohnya itu seperti pengakuan terhadap otonomi profesi yang sudah umum kita ketahui seperti kedokteran. Nah, di situ ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran itu berjalan. Nah, selanjutnya, keputusan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, ada nomor 2021, garis miring PB, garis miring A4, garis miring 04 tahun 2002 tentang penetapan kode etik kedokteran Indonesia. Nah, ada juga undang-undang yang lain terkait advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004. Nah, itu juga ada juga contohnya undang-undang yang lain terkait etika profesi dalam kejaksaan. Itu ada juga undang-undang lain terkait etika profesi pada perilaku jaksa. Nah, ada juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, untuk etika profesi kehakiman semuanya diatur dalam undang-undang tersebut. Mungkin untuk contohnya seperti itu. Terima kasih, Krisma. Terima kasih, Fatur. Jawabannya sudah sangat jelas. Baik, mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Tasa. Ya, jadi tadi Tasa bertanya terkait apa sih perbedaannya hukum dengan etika profesi. Benar, memang kalau misalkan etika profesi dan hukum itu ada kesamaannya, yaitu mengandung norma-norma etik. Namun perbedaannya sendiri itu adalah kalau perbedaannya itu sanksinya yang berbeda. Jadi kalau misalkan etika profesi sendiri itu dia hanya berlaku bagi anggota golongan fungsional tertentu atau anggota suatu profesi. Dan sedangkan sanksi hukum sendiri itu berlaku untuk semua orang dalam suatu wilayah tertentu atau semua warga negara ataupun masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran dalam etika profesi ditangani oleh perangkat dalam organisasi profesi yang bersangkutan. Misalnya seperti majelis kehormatan. Seperti itu. Apakah Tasa udah jelas jawabannya? Baik, terima kasih Kintan, sudah sangat jelas. Terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga dari Nima Sinta, itu tentang hubungan jasa konstruksi, etika profesi, dan etika profesi. Jadi kenapa kita memilih terkait UU jasa konstruksi sama dengan profesi-profesi lainnya yang sudah disebutkan, setiap profesi itu pasti memiliki etika profesi tersendiri. Nah, pada bisnis konstruksi atau jasa konstruksi sendiri itu merupakan memiliki peranan penting dalam keberhasilan pembangunan nasional. Selain itu, pada jasa konstruksi sendiri, dia melibatkan kerjasama yang cukup besar antara dua owner pemodel dan owner konstruksinya sendiri. Nah, selain itu, dalam jasa konstruksi sendiri ini tuh juga melibatkan banyak masyarakat, lingkungan, maupun pemerintah, sehingga kenapa perlu UU jasa konstruksi sendiri? Karena dalam keberhasilan suatu konstruksi itu juga yang menentukan adalah etika dari konstruksi sendiri tadi. Jadi etika profesi dalam suatu jasa konstruksi itu sangat penting karena jasa konstruksi sendiri nanti akan mempengaruhi nggak cuma hasil bangunan yang baik, namun terkait lingkungan sosial ataupun perekonomian dalam masyarakat itu juga terpengaruh. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nambahin? Saya izin menambahkan untuk pertanyaannya Sinta, sama seperti yang Nanda bilang tadi, karena walaupun jasa konstruksi itu kan juga pasti ada hubungan antar karyawan, hubungan antara atasan dan bawahan, dan juga hubungan dari internal perusahaan ke eksternal perusahaan. Nah, penting adanya ada etika profesi, kode etik yang mengatur jalannya hubungan antar hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi itulah kenapa kami di sini juga tertarik untuk mengangkat jasa konstruksi yang sebenarnya itu juga tidak jauh dari field dari teknik industri yang bisa juga lah kita masuk di jasa konstruksi tersebut. Mungkin dari saya. Mungkin karena teman-teman yang lain juga sudah tidak menambahkan dan karena keterbatasan waktu, jadi untuk kelompok 1 kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.